Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Jumat 31 Oktober 2025. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan kita percaya bahwa hidup kita ada di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan. Mari kita menyiapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hidup kami ada di dalam pemeliharaan kasih setiamu yang tiada berkesudahan, bahkan selalu baru yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sebentar kami hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan bersama, mengampuni sebagai wujud Tuhan menyertai. Firman Tuhan terambil di dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat yang pertama sampai 15. Namun saya akan membacakan 2 ayat saja, yaitu di dalam ayat yang keempat dan 5 sebagai dasar perenungan kita. Demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Demikian firman Tuhan. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, membenci adalah natur insani. Mengapa? Karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada kekuatan untuk mengampuni. Tetapi justru ada satu dorongan kecenderungan untuk membenci. Itu yang nampak di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Dan mengampuni adalah natur ilahi, karena Allah adalah kasih, dan kasih itulah yang memberi pengampunan. Maka Allah memberikan pengampunannya melalui Kristus di atas kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa ini. Dan kasih itu terungkap di dalam Yohanes 3 ayat 16. Maka kalau kita melihat kisah daripada Yusuf, kita dapat melihat bahwa ketika Yusuf diperlakukan dengan tidak baik oleh saudara-saudaranya, di mana Yusuf dibenci, Yusuf dibuang ke sumur, lalu dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, itu merupakan bagian natur daripada manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga saudara-saudaranya ini tidak bisa lagi melihat bahwa Yusuf ini adalah bagian di dalam keluarga mereka. Justru Yusuf ini menjadi objek untuk dibenci, bahkan diperlakukan dengan jahat, yaitu dijual sebagai budak. Dengan kata lain, Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, tidak lagi menjadi bagian keluarga mereka. Nah, keadaan tersebut sebenarnya bisa menjadi alasan untuk Yusuf itu memiliki dendam terhadap saudara-saudaranya karena perlakuan yang tidak baik itu. Namun Yusuf tidak demikian. Karena di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bahwa pada waktu Yusuf itu dipertemukan dengan saudara-saudaranya, justru pada saat itulah Yusuf tidak membalas kebencian itu kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru Yusuf menyatakan kasih dan Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Padahal Yusuf pada saat itu bukan lagi sebagai pemuda yang ecek-ecek, yang tidak ada kekuatan apa. Tetapi Yusuf pada saat itu sudah menjadi penguasa nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Karena Raja Firaun memberikan kekuasaan kepada Yusuf. Namun Yusuf pada saat dia mendapatkan kekuasaan yang besar, kekuatan yang tinggi itu,
dia justru tidak memakainya sebagai kesempatan untuk membalas kebencian dengan kebencian kepada saudara-saudaranya. Tetapi justru Yusuf mengasihi mereka. Dan kita bisa melihat bagaimana Yusuf itu merangkul mereka, mendekat kepada mereka, dan mereka mengatakan, dan Yusuf mengatakan, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Meskipun Yusuf masih ingat peristiwa yang menyakitkan itu, melukai itu, tetapi Yusuf boleh memiliki hati yang mengasihi. Keluarga damai, bagaimana Yusuf dapat mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya? Nah, di dalam Kejadian 39, kita bisa melihat bahwa Yusuf itu senantiasa disertai oleh Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 39, 3 kali frasa yang menegaskan bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf, yaitu yang dicatat di dalam ayat yang kedua, ayat 21 dan ayat 23. Jadi karena penyertaan Tuhan inilah yang memampukan Yusuf untuk memiliki kasih dan memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Jadi karena penyertaan Tuhan inilah yang memberikan natur ilahi kepada Yusuf. Sehingga Yusuf tidak hanya dikuasai oleh natur insaninya, tetapi Yusuf dikuasai oleh natur ilahinya. Karena Allah Tuhan yang menyertai Yusuf. Sehingga disitulah pengampunan diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Keluarga damai, bagaimana dengan diri kita di dalam keluarga kita? Jikalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, penyertaan Tuhan itu memberikan natur ilahi di dalam diri kita, untuk kita bisa dan mampu diberi kuasa untuk mengasihi dan mengampuni di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur melalui Yusuf kami boleh melihat dan belajar bagaimana Tuhan yang menyertai itu, Tuhan yang memberikan natur ilahi, sehingga kami di tengah keluarga kami boleh saling mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.